ketika abang menghadirkan sahabat abang yaitu Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, sebenarnya abang sudah menggiring satu pendekatan pencerahan politik kepada seluruh orang, jutaan orang. Lihat ini, seorang mantan Panglima TNI sangat legowo, sangat tulus. Berbicaranya tidak meledak-meledak. Rakyat teriak di media sosial. Anies Gatot orangnya tetap tenang, tidak berambisi. Saya juga bersimpati. Artinya apa? Proses tidak mengkhianati hasil. Hari-hari ini rakyat dengan kecerdasan menyimpulkan kalau bukan SBY presiden dan mendirikan Partai Demokrat, AHY tidak jadi ketua umum partai. Karena belum ada punya pengalaman politik. Tidak punya. Kalau membandingkan perilaku Pak Gatot dari faktor usia dan mata rantai pengalaman dengan seorang mayor AHY, maka publik sudah bisa menyimpulkan dia belum matang. Iya, iya. Dia masih labil. Dia perlu diberikan dorongan tanggung jawab pada struktur yang lebih jelas. Lebih jelas dulu. Ya, tapi kalau dari semua komentar boleh saya potong sebentar. Boleh. Yang paling menonjol itu kan soal terminologi pengkhianatan. Iya, oke. Itu masih menjadi perdebatan yang macam-macam di sana tafsirnya. Tapi kalau kita bicara soal proses negosiasi, diplomasi, kan yang tadi kita udah beri contoh. Iya. Ketika Pak Anies diberikan kewenangan, tanggung jawab, memperluas pengaruh, Pak Anies berhasil mengambil PKB. Iya. Bagaimana keberhasilan ini dianggap pengkhianatan? Ini menjungkir balikan akal sehat, logika. Kita ini punya konsorsium dagang, 3 orang. Diam-diam abang tidak kasih tahu saya, abang bisa menarik para pembeli yang lebih banyak. Tentu saya senang dong. Iya. Toh keuntungannya buat saya juga. Keuntungan juga buat saya, saham juga naik, kita menang. Jadi cara ratusan kata, ribuan kata yang didesain dalam mozaik pidato Pak SBY, para politisi Demokrat dan anak-anak muda yang baru belajar politik di Pilpres 2024 ini dengan bersatu mengatakan Anies pengkhianat, ini berbahaya. Kita sudah mulai buka itu kan, bagaimana orang berprestasi mengambil dukungan yang menjadi perjanjian bersama, yang mesti dipuji, mesti dibanggakan, dituduh berkhianat. Ya, ada 2 poin. Pertama, cawapres diserahkan kepada Anies. Ya. Yang kedua, itu kan abang sering-sering ulang-ulang itu kan. Iya. Dan itu ketiga orang membedah jejak pembicaraan Pak SBY, Demokrat, AHY, bahwa kami ikhlas, kami siap. Yang penting Pak Anies presiden kan. Iya. Tapi hari ini yang paling matang itu kan PKS. Iya. Maka saya mau mengatakan begini. Pilih PKS. Bukan itu, agak serius saya. Saya mau mengatakan begini abang dah. Kata pengkhianatan yang dialamatkan oleh Demokrat kepada Pak Anies itu sudah dipatahkan dengan sikap kesetiaan PKS. Kecuali PKS dan Demokrat melakukan konferensi bersama mengatakan Anies pengkhianat, rakyat percaya.
Iya kan? Tapi kalau datang dari Demokrat, jawaban rakyat sederhana. Ini baperan karena anak nggak masuk. Gue udah 10 tahun kerja keras, udah hampir ratusan bahkan triliun rupiah, uang habis demi mengusung anak gue. Ternyata di ujung-ujung rakyat mengatakan belajar dulu, jangan buru-buru. Bro, iya kan? Iya, gagal baperan kan, gitu. Kalau kita lihat ya, AHY itu kan kelahiran tahun 78. Sekarang berarti usianya 45 tahun. Ya kan? Baru aja kemarin 45 tahun Agustus. Kita ini udah 50 tahun lebih. Ya, abang berapa sekarang? 53. Masya Allah. Antum berapa? Rahasia. ente belum 50. Saya belum nggak mau kasih tahu riwayat saya. Saya udah tahu ente itu kelahiran tahun 7 berapa? 73 kalau nggak salah. Ada orang nggak tahu. Pokoknya saya lebih tua dari saya ente. Saya masih awet muda. Iya, saya udah tahu. Nah, persoalannya adalah memang pengetahuan tuh bisa diakselerasi, ya kan? Kemudian fasilitas bisa diberikan, tapi kan yang nggak bisa dibohongi. Semua yang abang ngomong itu benar. Iya, yang nggak bisa dibohongi itu pengalaman, ya kan? Kadang-kadang gini, suatu saat ya, misalnya gini, bahkan orang seperti kita saja, yang ibaratnya bermain di wilayah komunikasi seperti ini, banyak sekali yang melakukan blunder saya. Contoh contoh kecil. Saya kan sebenarnya kan background saya kan hukum tata negara. Saya paham betul tentang pemilu, ya. Pernah di Center for Electoral Reform. Pasti. Tapi suatu saat saya tuh diingatkan oleh orang yang nggak terlalu, pokoknya biasa aja. Tidak paham soal dunia itu. Gini, suatu saat misalnya saya mau manggil anak kecil yang mendukung Anies, misalnya. Tapi dia memperingatkan, hati-hati loh, anak kecil itu belum memiliki, belum memiliki yang namanya hak pilih, dia bukan voter. Ini saya bilang, saya lagi langsung saya benarkan dia. Oh iya, saya salah. Iya kan? Kesimpulan abang? Kesimpulan saya adalah, even seorang paling berpengalaman sekalipun dalam bidang itu, dia masih bisa ketelingsut. Saya mau diizinkan boleh nggak merangkum apa yang abang pikirkan soal AHY dalam konteks kapasitas dan pengalaman. Iya. Ketika abang menghadirkan sahabat abang yaitu Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Sebenarnya abang sudah menggiring satu pendekatan pencerahan politik. Kepada seluruh orang, jutaan orang. Lihat ini, seorang mantan Panglima TNI, sangat legowo, sangat tulus, berbicaranya tidak meledak-meledak. Mau datang ke sini. Rakyat teriak di media sosial, Anies Gatot, orangnya tetap tenang, tidak berambisi. Saya juga bersimpati. Artinya apa? Proses tidak mengkhianati hasil. Dia bintang 4. Mantan Panglima TNI yang pernah memangku tanggung jawab yang sangat berat. Hari-hari ini rakyat dengan kecerdasan menyimpulkan, kalau bukan SBY presiden dan mendirikan Partai Demokrat, AHY tidak jadi ketua umum partai. Karena belum ada punya pengalaman politik. Tidak punya. Satu. Kalau membandingkan perilaku Pak Gatot dari faktor usia dan mata rantai pengalaman dengan seorang mayor AHY, maka publik sudah bisa menyimpulkan dia belum matang. Dia masih labil. Dia perlu diberikan dorongan tanggung jawab pada struktur yang lebih jelas dulu. Kalau karbitan politik seperti ini dipaksakan, bukan saja negara hancur, rakyat rusak semua. Iya, karena begini, kan saya mau nambah sedikit-sedikit. Oke, silakan. Oleh sebab itu, tadi saya mengatakan dalam satu diskusi terbatas bahwa praktek politik yang dimainkan oleh AHY dan SBY ini memposisikan partai politik tidak beda dengan komando di barak militer, dengan selera kepemimpinan bukan jenderal 4 bintang, tapi seorang mayor. Apa buktinya? Kalau dia seorang kesatria, dia yang keluar konferensi pers, saya kecewa. Kenapa Pak Anies mengkhianati saya? Dan dia meminta kepada semua pengikutnya untuk tidak menggunakan kata-kata kasar menyerang sahabatnya, temannya, orang yang pernah dia kagumi. Iya kan? Kita bandingkan dengan Mas Gatot. Mas Gatot ini hebat. Gemetar saya nonton wawancara abang tadi pagi. Kita masih punya negarawan. Dia yang berpeluang harus dicalonkan dengan Pak Anies.
dengan besar hati mengatakan kita serahkan pilihan Pak Surya Paloh ini terbaik. Karena kita mengambil lebih banyak kelompok di luar perubahan untuk kembali ke jalan kesamaan pandangan untuk perubahan. Kita buang kepentingan pribadi, kita buang kepentingan kelompok. Bahasa ini kalau digunting dikasih kepada Pak SBY, saya khawatir bisa terjadi struk politik. Bahasa Pak Gatot itu meruntuhkan semua pencitraan palsu yang selama bertahun-tahun dibangun oleh SBY. Ternyata seorang bintang 4 itu memang, walaupun dia belum menduduki posisi jabatan presiden, tapi dia jauh lebih matang. Karena dia pernah punya tanggung jawab. Pak SBY ini kan 3 bintang. Iya. Maka yang dikarbit itu kan Pak AHY. Dipaksa keluar kan sebagai mayor. Pernah nggak dia sadar bahwa dia menjadi tentara itu digaji oleh rakyat? Kita ini bayar pajak miliaran. Dia disekolahkan di Amerika dan lain-lain. Dia keluar hanya untuk jadi ketua umum partai. Yang pengkhianat itu AHY. Pengkhianat kepada rakyat. Jadi berhenti menyerang orang lain dengan logika yang tidak bisa dibuktikan. Mari kita merujuk sikap kedermawanan dari seorang mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Dan saya berharap, kadang-kadang abang tidak sadar, ini cara Allah. Di tengah kekacauan situasi, 2 orang ini bertemu jelang hari Jumat. Ditonton jutaan orang. Di tempat abang kan sedikit, itu beredar di Twitter di mana-mana. Saya lihat di Google itu jutaan itu. Kagum sama sifat hikmat dan kebijaksanaannya Gatot Nurmantio. Kita berharap kalau dugaan ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain untuk menjegal Caimin, maka yang masih tersisa Gatot Nurmantio bisa menyelamatkan semua ini berpasangan dengan Anies Baswedan. Supaya PKB juga kita dorong untuk membuang semua kepentingan pribadi dan dia berdiri sebagai partai kebangsaan yang visioner, yang sejak awal memang berpolitik dengan cara-cara bijaksana dan tidak hanya memperjuangkan golongannya sendiri. Maka saya melihat secara bisa saja ketiga permainan tangan-tangan jahat yang menjegal satu demi satu peluang calon wakil presiden ini, maka di ujung-ujung bisa saja Anies Gatot Nurmantio. Ingat 2019 saya ada di lingkaran yang sangat dalam tentang proses bagaimana Maruf Amin itu jadi wakil presiden. Jam 9 pagi Pak Mahfud itu masih komunikasi WA dengan saya. Silakan tanya. Iya. Masih saya doakan ya, semoga saya dipilih. Setelah sore tidak terpilih, biasa saja kan. Iya. Situasi-situasi ini bisa terjadi. Hanya saja bodoh. Menurut saya bodoh para politisi Demokrat ini. Mereka harus lebih banyak belajar. Mereka menganggap sudah kiamat keputusan Anies Caimin. Mereka tidak menghitung bahwa dinamika politik itu masih terus terjadi. Masih ada 1,5 bulan kalau nggak salah kan. Bisa 2 hari 3 hari di ujung-ujungnya yang muncul itu bukan Caimin. Iya. Walaupun sudah dideklarasi atau kita nggak tahu. Iya. Ada faktor X yang begitu banyak tersedia. Karena kalau kita bicara mengenai yang sah itu ya yang didaftarkan. Bukan yang dideklarasikan. Saya itu dari semua podcast yang diundang, saya terima kasih Bang Refli Harun. Kenapa saya mau datang ke sini? Karena ada satu pembobotan pembicaraan peristiwa yang sangat memancarkan pandangan tauhid saya ke sini. Wah, ini hebat ini dialognya. Karena mestinya Kompas, TV One, TV-TV besar itu mengundang Pak Gatot itu. Iya. Itu bahasa yang meruntuhkan semua tuduhan Partai Demokrat. Dia apa adanya legowo. Figur-figur seperti ini yang kita butuh. Ya, ada satu pesan yang disampaikan oleh GN yang menurut saya pantas dicatat adalah soal bahwa yang namanya kompetisi politik harus memberikan wadah juga kepada kelompok lain, jangan satu arus saja. Gitu. Kalau enggak ya akan terjadi ledakan. Mungkin kalau ini sudah di ujung acara, saya juga mau menyarankan kepada Pak SBY. Kita kan tidak mau juga buang batu sembunyi tangan. Iya.
Kebetulan ada sahabat aktivis 98 yang juga tanda petik kan masuk penjara di Zalimi, Pak Anas Urbaningrum. Oke. Jadi sebelum jauh melangkah untuk memporak-porandakan situasi ini, saya berharap harus di antara mereka saling berdialog. Jadi kalau kita mengatakan kita legowo, berjiwa besar, kita nasihati pengikut-pengikut kita harus santun, harus tulus. Ya saya juga berharap kapan Pak SBY juga bisa mengundang Anas Urbaningrum untuk berdialog dalam rangka memperkuat Partai Demokrat. Karena Demokrat itu kan punya jejak pengorbanan banyak orang. Dan dari situ nanti kita lihat apakah seorang SBY itu orang yang membangun partai dengan membuang semua kepentingan dan sentimen, atau dia hanya membangun partai dengan satu pandangan kacamata kuda, setiap bangun tidur menanyakan apakah AHY berpeluang jadi cawapres atau tidak. Menurut saya ini harus dihentikan, malu dan norak sekali. Menyakiti jutaan anak-anak muda di Indonesia yang keluar dari rumah-rumah orang-orang miskin. Dipinggirkan dengan pendekatan politik feodalistik. Itu sangat menyakiti. AHY itu nggak ada apa-apa cerdasnya. Saya ketemu dengan kelompok anak-anak muda yang kebetulan dari latar belakang ekonomi yang rendah. Mereka sekolah di luar negeri, cum laude, pintar, cerdas, punya integritas. Tapi ada satu yang saya bangga dari mereka. Mereka tidak bergantung pada bayang-bayang kekuasaan ayah mereka. Mereka bergantung pada perjuangan realitas dan mereka percaya bahwa pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang otentik, bukan pemimpin hasil politik kemanjaan orang tua dengan menggunakan fasilitas partai politik atau ormas manapun. Jadi jangan coba-coba kita ini mengoreksi atau melakukan mobilisasi serangan kepada satu figur, tapi kita juga merasa tidak dikoreksi. Hati-hati. Saya itu udah kenyang karena saya disebut tukang kritis oleh Tirto itu kan. Maka ketika orang mencaci maki saya itu saya senang. Itu hak mereka. Supaya menjadi introspeksi juga buat kita. Ya kan? Jangan pencitraan-pencitraan lah. Ya kan? Kalau semalam ini saya lihat bagaimana kawan-kawan wartawan berdiri di luar pagar CKS dan kemudian ada juru bicara dari Partai Demokrat itu menyampaikan pernyataan menghujat Anies Baswedan. Ya kan? Biasanya kan dia duduk di dalam ruangan di CKS, panggil kawan-kawan wartawan, kesetaraan kan, dihargai. Ini di depan pagar, berdiri di luar pagar kemudian menghujat, menyemburkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas, mempermalukan SBY, membuat rontok semua nasihat-nasihat SBY tentang kesantunan, tentang budi pekerti, tentang image-image yang berarti selama ini palsu semua. Ini serigala berbulu domba itu ya Partai Demokrat itu sendiri. Bisa saja kesimpulan rakyat seperti itu kan. Kita ini bebas merdeka bisa bicara begini karena kita berharap semua menjadi baik. Tapi kalau tidak mau terima kritik ya udah bikin partai di Goa saja. Kira-kira seperti itu Bang. Oke, di Goa itu bukan di Sulawesi Selatan, tapi di Goa. Di cave. Oke, Bro Faisal Assegaf, terima kasih. Tapi kalau tidak resmi ditutup rasanya sayang. Silakan Anda closing statement ke kamera. Kepada siapa aja? Berapa menit? Silakan, mau 20 menit, 30 menit, 1 jam, 200 menit. Bebas, free time. Saya sedikit saja. Saya kira apa yang kita perbincangkan ini hanya mengcapture dan menyalurkan suasana kebatinan dari masyarakat yang juga terlibat dalam sikap kritis mereka dari hari ke hari menyangkut dengan dinamika pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi saya mau mengajak semua pihak begini, karena saya ini sering ditanya kenapa FA punya pandangan yang berbeda dengan umum. Kenapa FA sering membawa sudut pandang keagamaan dalam melihat politik? Karena saya mau mengatakan begini, mereka yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memposisikan diri untuk terus setia mendapatkan pelajaran dari baginda Rasul, maka mereka tidak akan pernah kecewa dengan pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain.
Karena sejatinya pemimpin yang mereka pahami adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh sebab itu, terkait dengan calon presiden di tahun 2024, kebetulan umat Islam adalah mayoritas pemilik kedaulatan suara terbesar di Republik ini. Maka saya mengajak untuk semua membersihkan diri, membersihkan pikiran. Kita semua ini hilaf, banyak dosa, maka sudah saatnya kita gunakan. Kita kembali kepada bimbingan baginda Rasul untuk melihat semua peristiwa ini. Untuk terus-menerus membangun apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Yang sangat dicintai oleh Rasul, disenangi oleh Rasul. Bila mana umat itu terus-menerus membangun solidaritas, silaturahmi, saling tabayun, dan buang prasangka, buang kepentingan pribadi. Dengan demikian maka kita melebur pada energi baginda Rasul yang akan memandu kita pada semua langkah-langkah kita yang baik. Dan ingat, ada di dalam politik itu dua kata kunci bagi konteks kebangsaan dan keislaman bagi umat Islam, yaitu pendekatan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Kita harus selalu punya kontemplasi, perenungan, upaya berpikir yang baik, kemudian dengan tindakan-tindakan yang bijaksana. Kalau kemarahan saya terhadap elit, ini dalam rangka untuk menjaga perasaan rakyat. Karena kalau tidak demikian, maka ruang panggung akrobat politik yang disajikan oleh para elit ini semakin hari akan seolah-olah mendapat legitimasi pembenaran yang berakibat menjadi pelajaran yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan negara. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa banyak salawat, dan hanya Allah tempat kita bersandar, bukan partai politik, bukan manusia, bukan pribadi manapun, tapi kita menggunakan hak kita untuk memenangkan yang hak, mengalahkan yang batil. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.